Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa imamil muttaqin wa gharil muhajjalin wa nabiyil muznibin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ahli sidqi amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalun. Al-Quran surat Ali Imran, suratnya yang ketiga, ayatnya yang ke-193. Ibu bapak kaum muslimin, jamaah ta'lim jawana, tamu-tamu Allah yang dimuliakan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz kami protokol yang telah memberikan memfasilitasi waktu, yang memuliakan orang-orang tua kami, bapak ibu yang tak bisa kami sebutkan nama beliau satu persatu. Pada kesempatan sore hari ini yang paling utama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, sampai sore hari ini kita masih diberi Allah nikmat umur. Allah beri kita nikmat kesempatan yang paling istimewa. Allah kuatkan nikmat iman, nikmat Islam kita. Alhamdulillah bisa hadir dalam kajian rutinan ibu bapak. Mudah-mudahan pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ibu bapak yang hadir, man salaka tariqan ilal ilmi sabaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang datang menghadiri ta'lim, dia luangkan waktunya, kata Allah, untuk apa ibu yang hadir, aku janji juga untuk orang itu, kata Allah. Rasul bilang apa? Man salaka tariqan ilal ilmi sabaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Aku mudahkan nanti urusannya menuju surga aku, kata Allah. Jadi ibu luangkan waktu awak, sebanyak awak yang tinggal di siku. Mungkin saudara awak ada keperluan adonan pai tukar selero. Apa tukar selero bosan? Pai balik bapak ibu ya. Dari kemarin kini lah agak langang sekete biasa. Masih suasana lebaran. Ibu apa mungkin kue di rumah lu Nabi lah ibu bapak ibu nak. Jadi baik banyak anak itu mungkin sangke lo awak. Mudah-mudahan ibu apa yang dirahmati Allah, Allah kuatkan nikmat apa? Allah kuatkan nikmat iman, nikmat Islam awak ibu apa. Banyak yang di luar Allah beri sehat, banyak ibu apa. Allah beri fisiknya kuat, umurnya panjang. Mungkin fisik no lebih lo pada ibu yang tiba nih. Tapi mohon maaf, beliau kadang tidak dikuatkan Allah nikmat iman, nikmat Islamnya. Jadi alhamdulillah ibu apa diluangkan waktu awak. Maka kalau untuk majelis ibu bapa, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, diberitahukan kepada kalian, kata Allah, tentang majelis ilmu. Maka kalau sehat awak ibu apa, berdirilah. Siap berdiri apa, kata Allah, berjalanlah. Kalau siap berjalan apa lain, diluangkan waktu. Allah ujungnya ayat itu, alladzina utul ilma darajat. Jadi orang nanti mendengarkan kajian itu, kata Allah dalam surah Al-Hujurat, salah, aku angkat ilmu dan derajatnya.
Jadi ibu apa duduk awak sebentar menangakan kajian ko. Ambo acok menyampaikan dia ibu nangakan pengajian ko, ndak usah lama-lama awak ibu nak. Carono ndak lo banyak. Apa Ustaz? Nan pertamu duduk ibu rapi-rapi. Model apa itulah mantap, sandan pungguang tu kata ibu. Ibu jangan sing. Jangan sing. Alah Ustaz, alah. Lah sudah sandan, alah adai. Unjuan kaki. Lah sudah di unjuan kaki, nikmati pengajian tu. Baca rumah nikmati pengajian tu. Angguan kepala bapaknya. Jadi kalaulah banyak ibu-ibu nan mangguk aja apa nak barat ibu alhamdulillah banyak. Jadi kalaulah ambo calik beko ibu, kalaulah banyak beliau nan mangguk berarti lah faham jo. Jangan ibu apa. Yang kedua berselawat awak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan ibu apa acok awak berselawat kepada beliau diakui nanti kita di hadapan Allah sebagai umat. Jadi diakui ko jo mengakui beda bapak ibu. Ibu tahu ndak jo presiden awak kini? Nama manusia Pak Praproro. Ambo kalau nak agak payah nyebut logat Jawa sih, ya. Pak Prabowo. Tahu awak jo presiden awak? Tahulah Pak Ustaz. Cuba balikan. Beliau tahu jawab? Tidak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Beliau tak tahu jawabnya. Tapi Rasul sudah wafat lebih kurang 1450 tahun yang silam. Apa kata beliau kepada sahabat? Wahai sahabatku, tahu kalian orang yang paling dicintai, yang paling dekat dengan Allah? Tahu ya Rasul. Sahabat bilang kami ya Rasul. Sahabat tu kan ada lebihno daripada awak ibu apa? Banyak lebihno. Apa? Nyo pernah ikut perang dengan Rasul. Nyo pernah ikut jihad dengan Rasul. Nyo pernah bersalaman dengan Rasul. Bahkan hari-harinya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu makanya sahabat itu Allah jamin. Di antaranya ada 10 sahabat itu yang aku jamin kata Allah tanpa dihisap masuk surga. Ada di antaranya Abu Bakar Siddiq, ada di antaranya Umar bin Khattab, ada di antaranya Utsman bin Affan, Ali, bahkan yang paling terakhir siapa? Orang kulitnya hitam. Siapa? Bilal bin Rabah. Makanya ketika beliau balik Isra Mi'raj, beliau imbau Bilal bin Rabah di hadapan sahabat. Bilal ta'ala, kesini kau Bilal. Kesini Bilal kata Rasul. Dari segitu banyak sahabat, Bilal nan beliau imbau bapak ibu. Aku ketika Isra Mi'raj beliau tanya kepada Jibril, ya Jibril, yang sebentar aku lewat dalam surga itu suara terumpah Bilal bin Rabah sahabatku Jibril. Betul ya Muhammad. Yang sebentar aku lewat, bahkan sandal no pun Rasul hafal ibu apa? Sandal Bilal bin Rabah hafal Rasul. Apalagi orang. Yang sebentar aku lewat, betul ya Jibril itu suara terumpah sahabatku Bilal bin Rabah. Betul ya Muhammad. Orangnya masih di dunia, telinganya, matanya, hidungnya, kaki tangannya di dunia. Tapi sandalnya sudah dilihat oleh Rasul dalam surga. Apa kelebihan Bilal bin Rabah itu? Nak ada lebih. Ada orang miskin siko. Alhamdulillah nak ada yang miskin. Kalau Bilal bin Rabah miskin paling. Miskin bapak ibu budak. Tapi kalau imannya jangan tanya. Dihimpit badannya dengan batu besar. Nak ada baju mengelupas punggungnya, dijemur oleh tuannya, diterik matahari padang pasir. Apa kalimat yang keluar dari mulutnya? Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Ada kelebihan Bilal tu bapak ibu. Aku bersyukurlah ibu yang dirahmati Allah.
Laya siang kulit putih karena matahari. Kalau laya malam lampu mati keluar noka kalam lo keluar. Tapi mempertahankan nak boleh masuk agama. Bilal itu kan mohon maaf ibu bapak basuh kasano kini kinilah halui. Kini pembantu ya bu. Nak pembantu daripada ART. Asisten. Kalau dulu zaman Rasul apa? Budak. Budak yang pertama masuk Islam tu Bilal bin Rabah. Jadi dulu ibu apa yang dirahmati Allah di zaman sebelum Rasul jadi beliau diangkat jadi Rasul nan bakuaso nan baga yang bakuaso sia orang nan punya piti. Beda ras beda ibu apa. Sebelum zaman Rasul beda antara orang kaya dengan yang miskin, yang kulit putih dengan yang kulit hitam beda. Nah ketika Rasul itu menunjuk Bilal bin Rabah menjadi Bilal, dikumandangkan Allahu Akbar, maka mohon maaf ibu apa kata orang Yahudi itu, aku tak melihat burung gagak mengumandangkan azannya. Hitam. Yang putih apa? Yang putih cuman cie gigi. Gigi cie yang putih. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah bilang mau putih. Kalau yang putih dulu masuk surga, kenapa Abu Lahab, Abu Jahal tidak dimasukkan dalam Islam? Abu Lahab putih sangat ibu apa? Kalau yang hitam masuk neraka, Bilal bin Rabah hitam. Afrika kulit no hitam. Tapi tidak itu standarnya di hadapan Allah. Mau putih, mau hitam, maka Allah bilang aku tak melihat rasmu, aku tak melihat warna kulitmu, aku tak melihat warna apa hebatmu, hartamu, aku tak lihat kata Allah. Siapa kalau mohon maaf ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau nan kayu sen masuk surga, mohon maaf ibu bapak, tentu nan paling dahulu masuk surga nanti siap. Batu aku tanda apa bu? Tanda ayat sirup. Apa lah satu batu? Sampai mana tadi bu? Sampai ayat sirup bapak ibu yang dirahmati. Jangan serius mana awak nak banyak mana serius loh ibu bapak nak. Mohon maaf ibu bapak. Kalau yang putih banyak yang putih. Kalau yang kaya mohon maaf Abu Lahab, Abu Jahal orang kayo. Jadi kalau dipandang oleh Allah yang kayo masuk surga dulu, siapa masuk surga di Indonesia aku dulu? Yang dahulu masuk surga nanti tentu Pak Jokowi dulu bapak ibu. No kayo? No punya jabatan? Anaknya wakil presiden? Awak? Tapi standarnya tidak itu di hadapan Allah. Aku mau lihat, makanya ibu apa? Habis Ramadan lah puasa awak patangko disehatkan badan awak sampai kini alhamdulillah. Nado yang sakit. Kalau sakit ini kau nak Allah alam bisawab ketibo si kau nak bu nak. Disehatkan fisik awak, dipanjangkan umur awak sampai sore kini. Aku mau lihat satu saja kata Allah. Apa yang dicari di Allah bapak ibu? Kenapa sampai sore kau dipanjangkan umur awak? Disehatkan badan awak, dimurahkan semua urusan awak. Tandono murah urusan awak ibu apa dipilih. Yahdi mayasya. Aku pilih orang yang hadir pada hari ini kata Allah. Kalau hitung kakak awak sambuh sangat siko Sungai Pua. Kau nak bu? Sambuh awak. Kau pemilih di Sungai Pua aku paling hebat. Ndak membuat lama kau orang. Berapa orang kota dewan wak terpilih di Sungai Pua ke bapak ibu? Batigo hebat orang Sungai Pua. Aku kadang-kadang bagian di luar, mohon maaf.
Bapilih orang rumah nak tentu dia terima dima. Dah duduk no. Ngangak sen wak depek deh. Kalau siko bisa turun ada dia turun ke rumah no dakik siko. Nyak wali sinan turun rumah no. Apa cik lain mohon maaf ande. Apa lah orang kampung Ambo tu. Nyak Peri. Nyak Peri tu orang kampung Ambo apa na tu. Turun rumah no. Jadi ibu apa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku sehatkan fisik kalian kata Allah. Aku murahkan urusan kalian. Aku mau lihat satu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku sehatkan, aku beri kesempatan, aku mudahkan urusan kalian kata Allah. Aku mau lihat satu saja kata Allah, seberapa takwanya kalian kepadaku kata Allah. Jadi ibu apa yang dimuliakan yang tamu Allah, ko yang tibo sore hari kini awak ko bapak ibu. Kamu tanya cik le bapak ibu, mungkin ada saudara awak mengatakan ba nak tibo ne susah ni payah. Payah gini, payah. Apalagi habis rayu ku wana lah tandeh. Habis sedon, habis. Banyak. Ada yang mengatakan ini habis rayo, lah habis. Habis tandeh. Bali baju rayo sana ko ande anak barampik ko baju gamis no surang baju apa? Baju ibu dong. Begitulah orang merayukan. Kadang-kadang ibu apa? Mohon maaf. Yang membeli baju rayo itu memang tradisi, bukan di zaman Nawasin. Di zaman Rasul, ketika Hasan Husain menangis di malam takbiran. Ya bunda, kata Hasan Husain kecil, kami besok mau lebaran. Tak ada baju rayo kami do bunda. Menangis Fatimah ibu apa? Tak ada itu biswa. Orang lah sibuk beli baju rayu ya bunda. Kami tak ada baju rayu do kata Hasan Husain. Apa jawab Fatimah ibu apa? Sabar anakku, bajumu masih di tukang jahit. Padahal tu nak ada tu bapak ibu. Nak ada. Padahal kakek nusia. Kakek nusia Hasan Husain. Rasul. Tak ada baju rayu, no kabisu orang takbiran tak ada. Iko dia awak bersyukur banyaklah anak gadis awak ndak dia awak ndak diurang. Bo yakin kau? Ibu nak tu anak cewek, ibu anak lelaki, ibu nak balik cik dua baju. Kalau anak cewek paling ndak 2-3 tu baju rayu. Ambo anak cewek lo. Kelas 6. Tu kau tahu ambo, apalagi anak ibu-ibu kau kalau untuk anak cewek. Nah kalau lelaki ni balik ni baju 7,000 cik. Apa? Itulah nasi awak apa? Maka mohon maaf bapak ibu jual anak. Maka no anak perempuan awak ko ibu apa? Ambo lah cik gini. Kalau jual anak perempuan ko habis kumfu bapak ibu. Ambo izin bapak ibu. Ambo anak produksi kelas 6 insyaallah ambo besok daftar ke Diniah. Ambo besok daftar ke situ kan. Kadang heran awak. Orang Sungai Pua keluar sekolah. Kedua ada sekolah rancak sih ko. Kau mohon maaf bapak ibu. Kok Diniah tu hebat itu bapak ibu. Orang luar ke dalam. Itu kadang-kadang mohon maaf bapak ibu yang dirahmati Allah. Saya tidak melarang anak ibu sekolah segala pun. Cuman kalau kualitasnya Diniah tu hebat itu bapak ibu. Anak gadis kelas 6. Amak no kalau mengaji mungkin 10 bu belum pulang malam tadi dan sebalik pulang mengaji. Nak dari telepon amak no. Tapi kalau nak produksi itu bapak ibu mohon maaf. Lewat ni si Aisyah sang 9 telepon no. Dah jam bara di goyahan. Anak produksi tu. Maka anak produksi tu izin apa ibu apa yang paling rakik no Josia. Yo pak no. Jadi kalau saingan terberat ibu tu sia. Nak produksi. Nak produksi tu saingan terberat ibu tu. Jadi ibu apa yang
Ya bunda, kata Fatimah, kata anaknya, kami mau lebaran besok, baju ndak ada. Menangis Fatimah. Sabar ya nak, bajumu masih di tukang jahit nak. Tadang dek sahabat sambil di jalan bapak ibu. Tadang di jalan, di katuan ke baginda Rasul. Apa kata Rasul? Kata sahabat, ya Rasul, cucu engkau besok mau lebaran baju ndak ada. Pai Rasul ke rumah tu, kata beliau kepada anak, Fatimah, surga tempatmu nak. Surga nak tempatmu, kata Rasul. Surga nak tempatmu. Sebentar Rasul datang satu orang berpakaian putih. Dia ketuk pintu rumahnya Fatimah. Ya Fatimah, ada orang datang. Dibuka pintu duduk Fatimah. Nyobaan baju 2 buah surang untuk Hasan Hussein. Siapa yang bawakan? Malaikat Jibril yang bawakan bapak ibu. Makono mohon maaf izin bapak, anak kecil yang sering makan buah surga itu siapa? Anak kecil yang sering makan buah surga, Hasan Hussein. Kecil dia, kalau datang Jibril pakaian putih, no selalu preso saku Jibril. Preso saku Jibril. Di dalam saku kok ada buah dari saku. Kono ibu apa yang dimuliakan Allah, kalau awak susah awak menyabui kini bapak ibu. Kalau susah awak, bini no mohon maaf suami Fatimah itu siapa nama? Ali bin Abi Talib, khalifah nomor piro? Nomor 4. Ketika suaminya jadi khalifah, tangannya kasar bu. Kasar tangannya. Bakok kasar tangan. Dek Karajo menolong suami, padahal suaminya khalifah. Indonesia kalau gini siapa? Presiden no. Mulai ibu batuk kan? Asli itu Pak Ustaz. Itu asli batuk itu Pak Ustaz. Peninggalan sirup ABC itu Bu yang Marjan. Sampai mana tadi Bu? Aku lah lupa sudah rayu kok. Sampai ibu batuk bapak ibu yang dirahmati. Bapak ibu nak, suaminya khalifah, anaknya mohon maaf makan buah surga, tapi tangan istrinya kasar. Khalifah bu nambahnya nyari menghidupi anak, nyari penghasilan. Ali itu tambahan kerajaan apa bapak ibu? Meras susu kambing yang punya Yahudi lagi bu. Meras susu kambing buat ngidupin anaknya bu, padahal khalifah. Matur nuhun Pak Ustaz. Snack ada Pak Ustaz beko ya? Lai beko. Siap ngaji lah Pak Ustaz. Ya bu ya. Padahal suami nu orang paling hebat, khalifah lo bapak ibu. Istrinya tangannya kasar, nambah penghasilan, meras susu kambing yang punya Yahudi lagi itu bapak ibu. Nggak ada zaman sampai kiamat nan mode itu. Yang 4 itu khalifah nggak ada yang akan bisa menggantikan bapak ibu. Jadi kalau ada awak kini kau mohon maaf yang kurang masalah dunia awak ibu apa, yang kurang penghasilan awak, rumah awak alun lai, oto awak ndak ada lah. Khalifah begitu bapak ibu. Ketika dicari oleh dari Yaman orang mencari, dari Mesir orang mencari Umar bin Khattab, keliling di Madinah. Di mana Umar bin Khattab itu ditanya-tanya? Dalam istana mewah Umar bin Khattab? Tidak. No suku ti dua no lalok no di mana? Di bawah pohon korma. Khalifah lo bapak ibu. Presiden bahasa awak no hidupnya miskin. Jadi ibu apa kalau kini awak sabuian ini awak kurang harta di dunia, kurang rezeki dari Allah. Kadang banyak awak sangka aja Allah tu apa? Banyak awak sangka aja Allah. Banyak. Saya sudah beribadah ya Allah. Coba saya tanya ibu apa? Tanya pada guru-guru ngaji siko.
Allah tidak pernah bilang dalam Quran, dalam hadis Rasul bilang, kalian beribadah, kalian akan aku kayakan, kata Allah. Tidak ada. Kau jangan salah-salah bapak-bapak ibu. Kalau rajin kalian ibadah, kata Allah, apa? Aku kayakan kalian, kata Allah. Tidak ada dalam Quran hadis. Yang ada dalam Quran apa bapak ibu? Fa inna ma'al usri yusra. Sulitmu, payahmu, susahmu, masalahmu, kata Allah, ujungnya aku beri, kata Allah apa? Inna ma'al usri yusra. Pasti ada jalan keluar setiap masalahmu itu, kata Allah. Yang pertama intinya innallaha ma'as-sabirin. Kalau dibilang awak ni mau ujian, siapa orang paling sabar dalam Quran itu apa ibu? Siapa orang paling sabar? Nabi Ayub. Oh, Nabi Ayub itu miskin Pak Ustaz, kayu haratono banyak. Anaknya Masya Allah soleh-soleh semua, haratu banyak, piti banyak, suko berimpak sedekah. Tapi ketika diberikan Allah ujian ibu apa Nabi Ayub, no dulu bersedekah rajin, orang suko dibantu no, ketika no sakit di usia malah dari kampung no ibu apa. Yang kedua apa nih? Istrinya minta cerai kepada Nabi Ayub. Jadi ibu apa yang dirahmati Allah, aku pesan kawak nanti bawa laki-laki le kau pak. Kadang-kadang ndak siko dong. Kalaulah ranggah takelai masuk kukuaklah badua, susuhlah mumpun, tabang merau di tengah padang pak. Dulu daun rimbun batang no gadang, akinilah rogek dek batuka dek zaman. Ambo tanya ke ibu, ibu mohon maaf kalau suami ibu lainnya ibu merawat. Kan dua orang nama jawab itu pak. Lain ibu ni suka merawat, lain suka, lain. Insya Allah Pak Ustaz, kami mama untuk suamiku insya Allah sampai serugo. Tapi banyak kenyataan bapak ibu yang dimuliakan Allah. Kalaulah sakit suami, apa lagi ibu cik leh. Perempuan itu diuji oleh Allah kata Rasul bila bapak ibu. Bila? Ketika suaminya berpenghasilan rendah. Betul enggak bapak ibu? Mangkono 10 tahun berumah tangga tu bari ujian nona bapak ibu nak. Tapi alhamdulillah nan ibu-ibu kami tiba kolah lapih dari ujian sadono. 10 tahun tu bari ibu apa? Bari. Mangkono awal berkeluarga tu yang paling bari tu diuji dengan ekonomi. Banyak contoh no. Nabi Ayub dulu orang no kayu. Sakit baralamona dalam kitab Duratun Nasihin. 8 balik tahun sakit bu. 8 balik tahun sakit. Sabar apa lain Nabi Ayub? Nggak ada lawan sabar nolai bu. Istri no minta cerai. Tapi yang satu ibu bapak Masya Allah sangat setia. Makono ibu apa amun nak menggurui apa kami. Kebanyakan orang nan babinyi 2-3 aki-aki anu balik kama? Kama bu? Kabini tuo. Itu pada umumnya tuh pak. Aki-aki anu yang bisa mau itu cuman istri tua. Nah, jadi ketika Nabi Ayub ko di puncak sabar no bapak ibu, istrinya bilang, ya Rasul Allah mintalah doa kepada Allah. Mintalah sehat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata istrinya. Apa kata Nabi Ayub ibu apa? Lah bara lamun awak sehat, kata Nabi Ayub. Baru 8 balik tahun baru sakit. Bara sehat baru diagih di Allah. Tapi di puncak kesabaran Nabi Ayub beliau berdoa kepada Allah le bapak ibu apa tu? Samo jo Nabi Nuh di hadapan Allah berdakwah. Beralamun Nabi Nuh berdakwah 800 tahun ceramah bapak ibu. 800 tahun menasihati orang menyata muru nabil ma'ruf. Pengikutnya Nabi Ayub bara orang.
cuman 80 orang. Sekali bara tu Bapak Ibu. 80 orang no yang ikut je Nabi Ayub, Nabi Nuh. Ceramah 800 tahun namun 10 tahun dapat cie. Apa zaman itu manusia lah itu Bapak Ibu. Tapi di puncak kesabaran doa aja Allah. Apa doa Nabi? Mohon maaf, Nabi Nuh, ya Allah, saya sudah muak dengan manusia yang banyak. Saya ajak dengan ke jalan Engkau ya Allah. Setiap saya ceramahi di Sumbek Talingon. Di Sumbek no Talingon saking kurang ajan. Nabi Nuh mode itu kepada Allah. Akhirnya apa dalam Quran? Banjir bandang yang tak mangkono Rasul tu Bapak Ibu minta jo Allah apa? Ya Allah, ada 3 doa no Bapak Ibu. Satu di antara 3 tu apa? Ya Allah, ijan musnahkan umatku sepeninggalku nanti, kata Rasul apa? Dimatikan seperti membinasakan umat Nabi Nuh. Bara tinggi no banjir. Alun semangat je ikut Ibu. Awak kan mode itu petang lebu dah. Setahun yang lewat. Alun setahun Bu. Alah. Last tahun yang lewat Bu ya. Tu bara gadang. Tu mode nanti dikirim dia Allah. Tu nanti di bawah. Banyak yang meninggal, rumah hancur. Tu baru gadang. Tapi coba dibayang seketik zaman Nabi Nuh Bapak Ibu. Anak Nuh dibawa, ya bunayyar ma'ana Kan'an. Naiklah kau ke atas kapal, kata Nabi Nuh. Allah sedang murka. Allah sedang mengazab manusia. Apa kata Nabi anaknya Bapak Ibu? Ya ayah, kalau Tuhanmu itu murka, kalau no berang manusia diazab, sa'awi ila jabaliya simuni minal ma. Saya akan lari ke atas gunung yang paling tinggi. Ternyata gunung pun itu ditenggelamkan oleh Allah. Maka Rasul berdoa jo Allah, ibu apa? Ya Allah, kata Rasul, sepeninggalku nanti jangan musnahkan, jangan matikan umatku, azab umatku seperti membinasakan umat-umat Nabi Nuh. Itu dikabulkan Allah, ibu apa? Aku tidak akan membinasakan umatmu seperti membinasakan umat Nabi Nuh. Kira-kira zaman tu manusia lah itu Bapak Ibu. Saking kurang ajar aja Allah. Nabi Ayub di puncak kesabaran berminta juga Allah. Apa doanya? Ya Allah, no dimakan ulik sen no Bapak Ibu. Nabi Ayub kan dimakan ulik sen penyakit no. Penyakit langka, ulik no 2 buah no Bapak Ibu. Habis daging Nabi Ayub dimakan habis. Ulik no 2 no Bapak Ibu. Tapi ketika sudah hampir yang satu menggigit lidahnya, yang satu sudah hampir menggigit hatinya, apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, kalau lisan saya, lidah saya dimakan oleh ulat ini lidah takkan lagi bisa istighfar. Kalau hati saya sudah dimakan oleh ulat ini, ya Allah, hati saya takkan bisa lagi ingat kepada Engkau, ya Allah. Cuman 2 ulik nan memakan Bapak. Tapi di balik pendakian tu ada lurah. Di balik susah tadi wak sabu ibu apa nak? Inna ma'al usri yus. Ya Jibril, kata Allah, turun engkau bawakan air yang paling hebat, yang paling bersih, yang paling murni. Mandikan Nabiku Ayub alaihissalam. Dimandikan oleh malaikat Jibril. Apa akhirnya Bapak Ibu? Bahkan wajah Nabi Ayub itu melebihi cahayanya bulan purnama Bapak. Jadi ibu apa kalau diuji awak kini saketek baru banyaklah apa? Istighfar. Jangan banyak-banyak menyalahkan Allah. Awak kadang seketik baru diuji, alun sabara ujian awak. Mohon maaf ibu apa? 5 ulul azmi itu lebih lah ujiannya. Ndak manga-manga jo awak do Bapak Ibu. Kalau di masalah materi, mohon maaf. Materi Bapak Ibu, Nabi Ayub diambil semua hartanya. Anaknya dimatikan. Rumahnya terbakar, istrinya minta cerai. Kalau ujian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Rasul bilang apa? Tidak akan masuk surga umatku sebelum Allah
Uji. Maka ibu apa yang dimuliakan Allah, barik dalam hidup itu ada dua bu apa? Ada dua yang barik apa? Nan pertama sabar. Nan kedua boleh. Yang kedua ikhlas. Sabar jalan ke Joana barik bapak ibu. Padahal daki di sekeliling awak. Tapi barik kaki melangkah untuk pergi ke taklim, ke kajian, dan duduk dalam tabarik. Tapi izin bapak ibu yang dirahmati Allah. Makanya ikonik Bukit Tinggi Patangko, perantauan paling banyak. Pelat apa di Bukit Tinggi paling banyak? Pelat BM. Dari Pekanbaru yang paling masa tahu BM, BM. Ikonik no Bukit Tinggi itu apa yang dicari? Cuman dua, nan pertama jam besar. Jam. Awak yang Bukit Tinggi agam kau nak mungkin Allahu a'lam bisawab. Tapi orang Pekanbaru izin bapak ibu, kalau ke Bukit Tinggi alun datang ke Bukit Tinggi sebelum duduk di pelataran jam gadang. Ikonik tu bapak ibu masuk apa tu? Ikonik dunia. Jam gadang masuk cik. Dan kedua kamale. Nan kedua patang paling rami di Bukit Tinggi itu kabun binatang. Heran awak di situ nak pak kabun binatang. Rami orang nan dicaliak nan pai ke kabun. Cuma nan dicaliak di dalam apa? Binatang. Nan dicaliak di kebun binatang tu binatang pak. Tapi yang hebat no orang keluarkan kocek baduyun-duyun rami antrian masuk ke dalam. Panuh tu kebun binatang. Ada makhluk sinanci. Ada maklah jale binatang pai mencari rami-rami orang sinan. Ada makhluk sinanci ibu apa yang dirahmati Allah. Sia nanti bono ndak pernah elok ke orang. Ndak pernah elok no mencaliak je orang tu pak. Tapi yang aneh no orang suku no mencaliak kan. Ada cie di situ nan taba badak no di Cibiai no. Nan gadi tibo di jijian. Nan tuo nan labiah lamo di jijian no ama-ama lah umur 65. Itulah kalau nan gadi itu sewantanya gigi pak, hilang lah. Tapi kalau amak-amak lah umur 65 sampai hilangnya gigi di baru ada. Bangkok tiba dia mak tu lama di gigi no. Kata no kakawan no apa ibu? Oi maknya. Kalau rasa kiko ko umur ndak kemari pai doh. Akama disuruh no di baru tu. Indah amak di siko. Bawa cucu. Mak bawa cucu. Oh itu yang nampak yo, anda yang mak bawa cucu kemari mak yo kata. Ya tapi silakanlah bu, silakan. Ampun tak melarang. Tapi yang hebat no je rupa ke Jakarta orang, dibawa lo dia anak no ke Ragunan. Di Ragunan tu apa yang paling banyak? Binatang paling banyak lupa. Tapi persilahkanlah bu, persilahkanlah. Aku jauh awak tibu. Kadang awak enggak, mohon maaf keluar lo pitih. Itu enggak cukup karcis masuk saya bu. Beko apa lain? Pulang sinan keluar pagi jam 10 pulang jam 2. Tu parwi li makan lo le. Nan merasa ujung-ujung lo siapa? Nan merasa awak laki-laki. 3 hari kapailah dia jual proposal ayah, bayar pak, baik bu. Ke suami bayar apa bapak? Bapak
Bapaknya. Kalau gak muda masih pak. Papa, iyo bunda, bunda bagai. Ibu, aku pak, kau ikan suasana lebaran H2 plus ko hari Senin patang Rabu kan rami. Aku bunda kapai ka jam gadang sambil mencelek-celek baru ke kebun binatang. Kawan maaf. Ayo napa bunda pai doh. Kami laki-laki ko suami kan elok mengizinkan pai lah bunda, tapi pai sen ujung-ujung non merasa awak ya nak pak. Tapi itulah kelebihan kami laki-laki ko. Gimana tu bu? Kau mohon maaf. Kadang-kadang lah mode itu awak salah jolai nak pak. Iyo kan pak? Pernah saya ni duit tu pak model itu. Lah model itu tetap salah. Maka mohon maaf izin bapak ibu yang dimuliakan Allah, laki-laki itu izin bapak suami no nak. Laki-laki itu tanggung jawab nan pertama no istri tu siko tu bapak. Tu makono orang tua awak mengatuan babi ni. Apa tu babi ni? Babani. Baba no bare singguluang no batu jalan licin tarompa no putih. Siko baban istri baban anak, siko baban siapa? Siko baban orang tua adik perempuan. Ko sama dipikul kedua no ko bapak ibu. Makono laki-laki itu pada umum no, suami itu pada umum no bapak ibu capek meninggal daripada istri. Betul bapak ibu nak? Coba cari ambo udah banyak isi kajian ibu apa? Nan paling banyak tu ibu-ibu apa? Banyak. Kamu tanya, ibu kok banyak tiba apa-apa sekete? Kondisi kau kalau mati pajak sadualah nu bosan. Kebanyakan di mana pak awak laki-laki kau capek mati no. Bang kau capek mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Memang betul. Setiap nan bangok pasti mati. Tapi bak kok dahuluan kebanyakan suami. Ibu apa nan pertama tanggung jawab no bare. Nan kedua apa lain? Nan kedua laki-laki itu capek meninggal ibu apa? Kau pak nan kebanyakan laki-laki nan kedua sabab no tekan perasaan. Polisi banyak juga tekan perasaan. Kau mohon maaf ibu nak, tapi ndak awak sungai buah. Awak ikut arah karena tempat lain. Amo isi kajian aja ibu arah ke kota Media, Jamgat. Mohon maaf, mesti Agung. Subuh. Ada apa-apa umur 75, istri beliau 70 tahun. Pai solat subuh tu ibu apa? Mohon maaf, iyo bananyo pacian tangan orang rumah elok-elok. Wajalan berdua-dua bapak ibu. Itulah kelebihan kami laki-laki. Iyo tu. Iyo nyopa. Iyo apa nak? Kami laki-laki go izin bapak ibu. Penyayang kau orang rumah. Paibo. Paibo kau orang rumah. Nyopacian tangan orang rumah tu berjalan lambe-lambe. Bo. Coba tanya ke kami, pak aku model itu bana paci, iyo nado paci bu. Nyo paci, takui beliau ibu lama 70 apa jalan, baku nyo paci, takui beliau berjalan ibu kadang-kadang. Atu mangkono kami laki-laki ko bu, leo iwana leo paci. Coba kalau awak nak sakit laki-laki ko pak. Tapi nak saya puas. Kalau suami no nak sakit pak, awak laki-laki kau mau 75 70 dia 70. Awak jalan segini. Okey. Ndak ke kamari. Ndak di kan lampu kecil. Ndak di Sungai Puah. Yang Sungai Puah. Babu. Ndak ada di Sungai Puah insyaallah Al Jannatil Bait. Rumahku adalah surga. Tutup kaji awak ibu apa mau tanya? Rasul doa 3 di 1 Syawal.
Ya Jibril, aminkan doaku, aku mau minta kepada Allah ya Jibril. Apa doa nu tiga? Pertama naik tangga, ya Allah ya Rob, jangan terima puasa umatku kata Rasul. Yang pertama, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Amin kata Jibril. Kalau Rasul doa Jibril aminkan, pasti dikabulkan Allah. Anak durhaka ke orang tua no, jangan terima puasa no ya Allah. Amin kata Jibril. Dikabulkan Allah. Aku takkan terima itu kata Allah. Yang kedua boleh. Yang kedua kata Rasul, ya Allah ya Rob, aminkan Jibril, jangan terima puasa umat-umatku. Yang kedua, istri nan acok mariak laki. Ni dah ngah dibu kau. Yang pura-pura nak terang ngah dibu orang ngecek ni kau. Kalau bagian ni kau kalau pura-pura sibak kat banak sama mana, pura-pura nak tahu kan. Lain nomor dua kau bu. Jangan terima puasa no umat-umatku kata Rasul, istri nan acok mari ariak lah. Tak ada hadis no bapak ibu anda nama dia. Tak ada dia. Bu. Kamu tanya. Mudah. Awak yang hadir kau kan doa kepada Allah itu bapak ibu ndak. Doa awak dalam Quran kan ada tu. Tadi awak baca surah Ali Imran tu bapak, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'an. Ampuni dalam tengah-tengah ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, terima tobat kami ya Allah. Tapi syaratnya itu tadi apa ibu? Ndak diterima puasa ibu nan patang, nan acok mambulanga mengecek ke suami. Tahu ibu mambulanga? Macok mari ariak semengecek ke suami. Tapi insyaAllah nan ibunda kami di siko nak adu. Adu minta maaf batang ibu. Adu minta maaf. Lai Pak Ustaz, cuman you baca dia Pak Ustaz. Kalau gamis no 500 tu capek minta maaf. Tapi kalau 200 ke bawah no Ustaz. Tapi tak diukur je itu. Tapi beliau yang hadir ko insyaallah ibu bapa yang dirahmati Allah, predikat no apa habis Ramadan, la'allakum tattaqun. Wa doakan kepada Allah ibu bapa yang dirahmati Allah, mudahan urusan kami. Maka no ibu cielai acok-acok doa kepada Allah apa tu? Kalau suaminya kurang ibadahnya, kalau suami kurang mohon maaf bapak ibu pamalih kamu saji, nak mau jago malam. Nak ada suami ibu nan jago malam lain. Bu, masih ada boleh nan jago malam? Lai bu? Lai. Alhamdulillah. Kalau lai jo jago malam berarti suruh solat tak? Kalau tak solat suami no, pagi sembahyang subuh ibu di rumah doa. Apa boleh lah batuk-batuk suami ko pemalih yo kamu saji. Ala sakit umur 60-an, 55, malih kamu saji, ala batuk-batuk beliau. Doa kepada Allah, ya Allah, suami ambo pemalih nak sembahyang ya Allah. Kamu saji malih sembahyang berjamaah malih kini beliau lah batuk-batuk sakit, ambo ikhlas ya Allah. Tapi jangan kareh-kareh minta doa no dekat suami lalu. Bangih no bago. Apa ikhlas ibu doa minta mati ibu? Indah ikhlas itu. Ikhlas ambo ya Allah cabut dosa-dosa no ya Allah. Maka doa no kanan elo ibu apa yang dirahmati Allah. Doa. Mau tu kan awak berdoa kan no bapak ibu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta anja Allah, ya Allah, agihan kepada kami sia, suami, istri, anak, keturunan kami sia, orang-orang yang selalu bertakwa, orang-orang yang soleh. Mau harta kayu di dunia itu bukan piti banyak ibu apa indah.
Harato kayo tu bukan rumah mewah, piti ame banyak, indah. Harato paling hebat yang berharga di hadapan Allah, punya keluarga yang soleh soleha. Anaknya baca Quran, bapak maknya ikut baca Quran. Bukan ibu apa yang dirahmati Allah, jangan jadikan rumahmu kata Rasul seperti kuburan. Maka hiasi rumahmu, acok-acok baca Al-Quran. Cik dah ibu apa yang dirahmati Allah, ada khatam Quran wak petang di Ramadan lai. Alhamdulillah ibu, kalau ndak khatam awak di Ramadan petang minimal sekali lah kanai galih awak cik ibu. Mbak adik itu 3 di rinduan sarugo di bulan suci Ramadan. 1 di antara orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Kalau ndak khatam bunda-bunda, mak-mak orang tua ambo di Ramadan petang, berartilah kanai awak cik. Aku ibu apa yang dirahmati Allah, cuba tanya ke guru ambo cik lah yang ngaji siko, tanya beliau, Pak Ustaz, ada nak dalam Quran hadis Rasul kalian akan disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasul menjadi hafiz. Tak ada dalam Quran Bapak Ibu. Kalian wajib hafiz 20 juz, 30 juz yang paling hebat. Tapi kalau hafiz 30 juz, dijamin nanti 70 keluarganya paling sedikit, dijamin Allah masuk surga selama taat di hadapan Allah, solatnya dijaga. 70 keluar satu keluarga tu ada punya keturunan 5, 6, 70 orang. Kali itu 70 akan dijamin oleh yang hafiz itu. Tapi ibu apa yang dimuliakan Allah, pesan Rasul apa? Aku nak suruh kalian hafiz. Awak habis Pak Ustaz 30 juz, tak 30 juz, juz 30 no Pak Ustaz. Juz 30 apa dah dapat? Cuman 3 no Pak Ustaz. Apa tu? 30. Apa yang paling top ibu baca solat surat? 3 kali kul nan pertama qul huwallahu ahad. Anai. Falak, anai. Anas. Aduh nan paling segecik Pak Ustaz. 3 sen ayat no. Tu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul bilang, cintailah Al-Quranul Karim, dia akan cinta. Maka ciklah Bapak Ibu penutup awak, orang yang gemar baca Quranul Karim, yang sering mengkhatamkan Qurannya ketika hidup di dunia, nanti ketika dia wafat, dibujurkan jenazahnya, ada satu di antara bahu dengan kepala seseorang yang berwajah gagah, yang bercahaya wajahnya, tak mau meninggalkan jenazah tu. Dibujurkan jenazah no dikawani, dimandikan jenazah no ikut dikafani, no ikut disolatkan, bahkan masuk dalam kubur dia ikuti jenazah itu. Dihidupkan oleh Allah. Berarti awak sudah mati, yuhyi wa yumit. Mati kalian, sudah mati. Apa janji Allah? Kalian akan aku hidupkan. Setelah 7 langkah ditinggal, maka berdarak-darak pertanyaan malaikat apa yang paling menanya dalam kubur? Mungkar nangkir. Maka ibu apa? Ciptaan Allah nan paling seram, satu penjaga neraka. Allah tu bu. Neraka. Namanya siapa Bapak Ibu? Malik. Itu ciptaan Allah nan paling seram. Ndak pernah galak ibu, ndak pernah galak. Cuman pernah agak sekali, bukan antara galaknya senyum, agak melebar bibian. Kapan? Ketika baginda Rasul lahir. Selebihnya tidak pernah. Sebab Allah ingatkan dalam wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Tidak pernah baik-baik kepada orang yang berurusan sebelah kiri. Campaan lempar ke dalam, kata Allah. Tidak pernah elok-elok. Yang kedua, yang paling seram, penanya mayat dalam kubur. Mungkar nangkir. Ketika ditanya si mayat, apa kata yang wajahnya bercahaya yang menemani jenazah itu? Ia telah dihidupkan Allah. Hai si mayat, hai sahabatku, kamu jangan takut dengan pertanyaan mungkar nangkir. Kamu jangan takut. Bahkan si mayat sudah manduk di belakang, saking takut no Bapak Ibu. Saya yang nanti menjawab pertanyaan mungkar nangkir itu. Cek ini sopo loh bu. Cek ini sopo.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang rubah jadi wajahnya gagah, yang nanti menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur, orang di dunia yang sering mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim. Kalau ibu membeli peniti jangan ditusuk ke sayur buncis. Kalau mic-nya sudah mati, waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Kasabi, semoga ilmu yang disampaikan Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan jazaa. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.